Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman SMA kelas 11, 12, dan mahasiswa tahun pertama yang saya banggakan. Di zaman digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjadi bagian terpenting dari kehidupan kita, terutama bagi generasi muda. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, X, atau YouTube, baik untuk berkomunikasi, belajar, maupun hanya sekedar mencari hiburan. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2025, sebanyak 89,2% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan penggunaan terbanyak berasal dari kelompok usia 16 tahun sampai 24 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa generasi muda merupakan pengguna paling dominan di dunia digital. Namun, di balik kemudahan dan keseruannya, media sosial juga membawa berbagai tantangan yang perlu kita sadari bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Generasi Muda. Hadirin yang saya banggakan, media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Pertama, media sosial memberikan akses luas terhadap informasi dan pengetahuan. Melalui berbagai platform, kita bisa belajar hal baru setiap hari, melalui dari konten edukatif, peluang kerja, hingga pelatihan daring yang bermanfaat. Kedua, media sosial mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Generasi muda dapat membangun jejaring sosial lintas daerah, bahkan lintas negara. Banyak komunitas positif lahir dari media sosial, seperti gerakan lingkungan, kegiatan sosial, hingga wirausaha digital yang digerakkan oleh anak muda. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa kita abaikan. Menurut survei Kominfo tahun 2024, 60% remaja mengaku sulit membatasi waktu penggunaan media sosial setiap harinya. Artinya, media sosial berpotensi menimbulkan ketergantungan. Penggunaan berlebihan seringkali membuat seseorang kehilangan fokus belajar, mudah cemas, bahkan menurunkan rasa kepercayaan diri. Menurut psikolog klinis Ratih Ibrahim juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat meningkatkan kecemasan sosial dan menurunkan kepercayaan diri. Banyak anak muda merasa tidak cukup baik karena membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di dunia maya. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sumber penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Jika tidak berhati-hati, informasi palsu yang tersebar dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami literasi digital, kemampuan memahami, menyaring, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau membagikannya. Sebagai generasi muda, kita harus mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, mengembangkan minat, berjejaring secara positif, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Hadirin yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Dia bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi kita bila digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Sebagai generasi muda yang cerdas, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berkarya, belajar, dan berbuat kebaikan. Bukan sekedar tempat mencari pengakuan atau membandingkan diri dengan orang lain. Bijaklah dalam setiap unggahan.
Berhati-hatilah dalam setiap komentar, dan jadilah pengguna media sosial yang membawa pengaruh positif bagi diri sendiri maupun lingkungan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.